tentang syahadat lagi, bahwa kalau saya masuk Islam lagi maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sedang saya lakukan dan apa yang telah saya lakukan selama ini, karena saya dianggap pandai di dalam Islam, dan karena kafir itu tidak akan diampuni oleh Allah. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 80, sama saja engkau Muhammad memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir, yang zalim, yang seperti saya ini. Jadi itu surat At-Taubah ayat 80. In tastaghfir lahum am lam tastaghfir la yaghfir lahum. Tidak akan diampuni. Jadi saya ini tunjukkan saya paman kalau ada ayat yang orang semacam saya ini kalau masuk Islam lagi masih diampuni enggak? Sedangkan saya baca Al-Quran tidak akan diampuni. Haleluya. Semoga Allah memberikan kemuliaan lebih dari apa yang Anda sampaikan kepada kami, menjaga Anda dan memberikan hidayah dan taufik kepada kita dengan penjagaan yang terbaik. Saudaraku dan saudariku dimanapun Anda berada, ini ayat sering kali digunakan sebagai klaim paling favorit, khususnya oleh karangan orientalis juga misionaris, sering dipakai, ditebarkan dan memberikan kesan bahwa ada nih Islam ini agamanya tidak memberikan apa-apa, nggak memberikan manfaat, karena nanti percuma juga masuk Islam, karena ada satu ayat di Al-Quran 1 yang mengatakan semuanya pasti akan ke neraka, jadi nggak akan selamat, sehingga itu perlu juru selamat. Nah ini gambaran semacam ini, gambaran yang penting untuk kita luruskan. Tapi kita memang memahami, karena kebanyakan mereka memang tidak mengerti Al-Quran, ya, tidak membaca dengan baik, tidak memahami. Untuk itu kita ajarkan supaya mau belajar, ya. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtaruna biha wattabi'uni hawa siratum mustaqim. Dulu saya 17 kali di dalam saya sholat itu selalu minta petunjuk jalan lurus. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Nah, di dalam Al-Quran surat yang tadi, dan sesungguhnya dia benar-benar, di dalam surat 43 ayat 61, Al-Zukhruf ayat 61, dan sesungguhnya dia itu Yesus Kristus Isa Al-Masih benar-benar mengerti tanda hari kiamat. Ya. Kalau di situ tuh di terjemahannya ini pertanda. Tapi kalau di Arabnya wa innahu la ilmul lis-sa'ah, dan sesungguhnya benar-benar Isa Al-Masih itu tahu hari kiamat. Yesus tahu hari kiamat. Kalau gitu siapa Yesus? Gitu. Karena itu janganlah kamu fala tamtaruna biha, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Wattabi'uni, ikutilah Yesus Kristus. Inilah jalan yang lurus, yaitu Yesus Kristus. Kata Allah, dalam setiap perbuatan dosa pun yang kau kumpulkan, selalu ada jalan dan secercah cahaya aku berikan supaya engkau mau kembali. Jadi sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, karena itu diperdengarkan. Ya, ada adzan, ada suara-suara kebaikan, orang baca Quran. Kok tiba-tiba lewat masjid, padahal Anda bisa lewat jalan yang lain. Kenapa kok lewat masjid? Kenapa kok tiba-tiba mampir ke ceramah ini? Anda ditugasi jadi bazar misalnya, tapi mampirnya ke ceramah ini. Kok tiba-tiba bisa datang gitu kan? Kok tiba-tiba bisa Anda klik yang muncul tausiah, klik yang muncul status kebaikan. Itu kan hidayah namanya. Jalan. Kalau Anda mau kejar, Anda mau dapatkan, diberikan oleh Allah petunjuk. Ya, nanti ada rahim, sifat spesifik rahim, rahmat yang diberikan oleh Allah dalam nuansa akhirat kepada hamba-hambanya yang mau bertakwa, yang mau beriman, mau meningkatkan amal soleh. Rahmat Allah dengan sifat rahimnya mengantarkan hamba-hamba itu ke surga.
rahman Allah saat di dunia diberikan pada semua kalangan untuk mau mendekat kepada Allah, termasuk memberikan pemberian taubat bagi hamba yang mau taubat dan hidayah bagi hamba-hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang pernah bergeser jauh dari Allah, ingin balik lagi, taubat dia, ya, kemudian syahadat kembali, itu mendapatkan rahmat Allah dengan sifat rahmannya. Nah, Allah sudah mengatakan di ayat ini, kata Allah, perhatikan, "Hei, aku ini Rahman, telah memberikan kepadamu segalanya sebagai bekal kehidupan saat engkau di dunia. Ya, engkau sakit, aku sembuhkan. Engkau berbuat salah, aku maafkan. Engkau mau taubat, aku terima taubatmu. Engkau mau istighfar, aku ampuni. Engkau butuh, aku berikan jalan. Saat kau sulit, aku mudahkan. Tapi dengan semua pemberian itu, engkau begitu keras." Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ana huwas siratu wal haqqu. La yaji'u ahadun ilal ab illa bi." Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus adalah terang dunia, paman. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Terang itu tidak bisa ditutup oleh kegelapan. Artinya orang kalau sudah mengenal Yesus Kristus, mengenal Injil, itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu, tidak bisa diajak kembali. Gitu. Saya ini sudah mengenal kebenaran, saya membuka Al-Quran, saya membuka Alkitab, gitu. Nah, Alkitab itu bilang bahwa Yesus itulah terang dunia. Di 1 Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hidup manusia hidup karena Yesus Kristus, itulah terang manusia. Terangnya manusia karena Yesus. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi terangnya Yesus itu bercahaya di dalam kegelapan, segelap apapun, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi tipu-tipu apapun tentang dunia tidak bisa menutup terang Yesus di dalam hidup seseorang. Kecuali ya orang Kristen abal-abal, orang Kristen KTP, Kristen tanpa pengalaman. Artinya ke gereja kagak, membaca Alkitab kagak, jangankan berdoa. Ya paling mengeluh Tuhan. Gitu. Nah itu Tuhan. Diterus-terusin ya hantu. Itu orang Kristen tanpa pengalaman, KTP doang. Ya, asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Ada kalimat asyad. Allahu akbar. Ada kalimat 'itiyya. Ya, ini kan pembangkangan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kasih yang Allah berikan begitu dalam itu dibalas dengan pembangkangan yang sangat keras. Ya, sangat dahsyat. Bahkan sampai menuduh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bermaksiat kan melecehkan Allah. Ya kan? Ketika bermaksiat kan menentang Allah, sampai menentang Allah. Ya, Allah bilang jangan mencuri, kan menentang namanya. Jangan berselisih. Jangan gosip. Ya, coba lihat, bahkan menuduh Allah. Ada yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya syarikat, Allah punya macam-macam, gitu kan? Nah, itu kan dahsyat. Kata Allah, ini saya sudah berikan sayang, diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah, masih bersikap seperti ini. Dan dia memilih bertahan dengan keburukannya sampai wafat. Ya. Sampai wafat, itu Allah buka, saking sayangnya Allah diberikan kesempatan. Ya, sampai nyawa belum sampai ke kerongkongan, masih ada peluang untuk taubat. Dibuka seluas-luasnya. Bahkan tadi saya katakan rahmat Allah yang diberikan dalam konteks keduniaan yang sangat luas disebut dengan Rahman. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman ya Rahman. Qulid Allah awid ar-Rahman. Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, panggil Allah, panggil ar-Rahman untuk mendapatkan rahmatnya. Kata Allah jangan putus asa. Ya, tapi orang-orang ini mempertahankan keburukannya sampai dia wafat. Allah memberikan kesempatan sampai titik akhirnya, ya, tapi mereka tidak memanfaatkannya. Tapi kalau sudah selesai kejadiannya, tuntas kemudian dengan wafatnya, maka sifat keadilan Allah mesti berlaku, karena Allah punya sifat al-adil, maha adil.
Ya, maka dengan sifat kemahaadilan ini mesti diberlakukan keadilannya. Bagi yang baik dapat balasannya di surga, ya, kebaikan-kebaikan rahmat Allah. Bagi yang salah, apakah dia punya iman atau tidak? Apakah punya bekal kebaikan atau tidak? Karena kunci kebaikan di akhirat itu iman dulu. Ya, awas, beda, jangan lihat konteks dunia karena timbangannya beda. Antara dunia dengan akhirat semua punya mekanismenya, semua punya aturannya. Dunia apa saja bisa Anda kerjakan sepanjang Anda mau berkreasi. Akhirat punya aturan tersendiri. Maka kunci kebaikan disebut dengan iman. Pertama dilihat ada iman atau tidak. Dan ingat ya, kalau membaca Quran, belajar Quran, maka belajar kepada yang ahli Quran. Jangan orang nggak pernah baca Quran, dia dengar, kemudian penjelasannya. Dia aja nggak ngerti Quran, bagaimana Anda bisa mendengar tafsirnya? Ya, mendengar penjelasannya. Ini kan agak aneh cara berpikirnya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak beriman atau tidak mengetahui Quran, kemudian memberikan gambaran-gambaran, termasuk orang-orang liberal misalnya, ya, yang nggak ngerti Quran, nggak paham cara menafsirkan Quran, nggak mengerti kandungannya, baca Quran aja jarang misalnya kan, bicara tentang isi Quran itu nggak usah didengar.